Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus mengatakan, artis berinisial R diduga terlibat dalam dugaan tindak pencucian yang dilakukan oleh mantan pejabat Direktoral Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Beberapa aset dari Rafael yang sudah diperiksa, ternyata Rafael terakses dengan orang kaya baru yang mengendalikan bisnis. Modal dasarnya saja 170-an miliar. Lalu bisnis ini angkanya triliunan. Ujar dia dikutip dalam unggahan akun Instagram @lambetura pada Kamis 30 Maret 2023. Mampukah berbagai kasus money laundry yang melibatkan pejabat hingga artis diusut tuntas? Apakah ada kong kali kong antara pelaku money laundry dan pejabat PPATK yang terkesan pura-pura tidak tahu? Maraknya para pejabat yang pamer harta, yang membahasnya fantastis dan sangat tidak wajar. Bagaimana saksi yang tepat untuk memberangus tindak money laundry? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu Bung Saiful. Assalamualaikum Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Saiful? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bung Saiful, terkait adanya artis inisial R itu, buntut kasus Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami sosok inisial R, artis yang diduga turut terlibat dalam kasus yang menjerat mantan Ditjen Pajak tersebut. Kok bisa? Mengapa uang koruptor bisa mengalir ke artis, Bung Saiful? Ya, baik. Saya kira kasus ini masih menghangat sampai sekarang tentang tindak pidana pencuci uang yang itu hampir eh, melibatkan banyak pejabat yang ada di Kementerian Keuangan. Itu konon kata Profesor Mahfud MD. Nah, pertanyaannya kenapa ada indikasi atau ada dugaan atau ada tudingan pencucian uang banyak mengalir ke artis. Ini penjelasannya saya kira sangat menarik. Bisa saja ini merupakan modus baru, saya kira. Merupakan modus baru yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu untuk menyembunyikan uang haram yang mereka gunakan. Nah, ini sepertinya menurut saya sepertinya kalangan artis ini dianggap sebagai relatif aman dalam hal pencucian uang atau money laundering. Nah, ini relatif aman karena selama ini tudingan publik, tudingan orang-orang atau tudingan penegak hukum, kalau artis melakukan kejahatan pencucian uang atau apalah namanya itu dipastikan sangat dianggap tidak mungkin begitu ya. Mungkin ada pikiran begitu dari oknum pejabat yang ingin menggunakan uang haram sehingga jadilah sasaran para artis ini dijadikan sebagai salah satu sarana atau ya salah satu cara untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Artinya uang haram yang mereka nikmati ini ya mereka menganggap mungkin menurut saya dianggap cukup relatif aman kalau itu melibatkan para artis. Saya kira demikian. Baik Bung Saiful, tadi dikatakan cukup relatif aman gitu. Kemudian lantas bagaimana pencucian uang bergerak di dunia seni? Apakah bisa dikenali gitu Bung Saiful ciri-ciri bisnis yang berasal dari pencucian uang? Ya, kalau melihat karakteristik atau ciri-ciri pencuci uang di dunia seni, saya kira ini cukup bisa ya ditangkap atau bisa untuk dideteksi karena
pencucian uang kan ini apa artinya untuk menyembunyikan uang haram melalui sebuah transaksi tertentu. Ya, misal saya kasih contoh transaksi misalnya dengan eh, pura-pura para artis untuk ya untuk pembelian barang-barang tertentu ya mungkin begitu ya atau untuk kepentingan para artis itu untuk flexing misalnya. Nah, dengan cara flexing itu para oknum pejabat akan menyerahkan atau akan mentransfer uang ya untuk ini menyembunyikan hasil uang haram. Jadi bisa saja itu terjadi di dunia seni dalam arti ya pertama itu adalah kan para artis atau pelaku seni dengan berpura-pura atau dengan menyamarkan menurut saya ya, dengan menyamarkan pagelaran-pagelaran seni yang dilakukan oleh para pegiat seni itu. Atau yang kedua juga bisa juga dengan cara ya barang-barang seni itu ya misalnya saja eh, membeli barang-barang seni yang digelarkan itu ya. Jadi, misalnya ada pertunjukan atau show yang dilakukan oleh pegiat seni, kemudian uang tadi digunakan berpura-pura dengan cara untuk membeli produk-produk seni. Nah, mungkin begitu ya caranya, tapi nanti bisa dilihat bagaimana fakta dan untuk uh, pembuktian. Atau ya itu ada beberapa pejabat itu yang mentransfer artis atau pegiat seni. Nah itu ya, seolah-olah dana itu artis itu. Ya, padahal bukan al aslu atau aslinya adalah ya milik artinya uang itu adalah uang haram. Ya, demikian sekira. Baik Bung, tadi dikatakan dengan menyamarkan gitu ya Bung di kegiatan para Ya, penggiat seni tersebut. Kemudian mampukah berbagai kasus ya. money laundry yang melibatkan pejabat hingga artis diusut tuntas Bung Saiful? Bisa, menurut saya bisa diusut tuntas. Artinya inilah saya kira tugas dari PPATK atau para penegak hukum lainnya untuk mendeteksi adanya sebuah lalu lintas transaksi keuangan itu yang dinilai tidak wajar. Saya kira itu mudah sekali, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di depan Komisi 3 DPR. Ya saya kira itu bisa ya, mudah sekali untuk dideteksi. Misalnya ya katakanlah begini, ada transaksi yang jumlahnya sampai katakanlah jangankan puluhan miliar, ratusan juta saja yang di luar angka-angka yang tidak masuk akal dalam satu hari, ya itu kan bisa dideteksi oleh PPATK saya kira. Saya kira bisa sekali. Lantas Bung Saiful, kemudian juga ada eh, statement yang berseliweran gitu ya Bung. Apakah ada kong kali kong antara pelaku money laundry dan pejabat PPATK yang terkesan pura-pura tidak tahu maraknya para pejabat yang pamer harta fantastis dan sangat tidak wajar Bung Saiful? Ya kalau dugaan itu ya, kalau hanya sebatas dugaan, ya bisa saja ya. Bisa. Bahkan hakim saja ini kalau kita loncat lagi ya, bahkan hakim saja yang terkenal bersih di Mahkamah Agung ya bisa saja terlibat dalam dugaan tindak pidana suap menyuap. Bahkan ya beberapa waktu lalu ya kita pernah dapatkan berita ya, ada salah satu oknum dari KPK atau orang-orang yang lingkaran KPK terlibat juga dengan uang haram. Jadi itu ya saya kira itu bisa saja terjadi demikian yang melibatkan orang yang ada di lingkaran PPATK. Apalagi ya saat ini kalau kita lihat cara hidup, gaya hidup, pandangan hidup, orientasi hidup dari orang-orang yang hidup di dalam sistem yang sangat materialistik, di mana kehidupan itu diukur dengan kesenangan yang hedonis. Ya, orientasi hidup itu yang diukur itu adalah kata Thomas Hobbes itu the great happiness. Nah, kebahagiaan terbesar itu diukur kepada banyaknya materi yang dimiliki. Jadi bisa saja orang-orang yang tidak tahan imannya, orang-orang yang mudah tergoyah oleh godaan fulus atau uang, ya bisa saja juga dugaan itu bisa melibatkan orang-orang yang ada di lingkaran PPATK itu ya bisa saja diduga demikian. Baik Bung Saiful.
akhir-akhir ini masyarakat dipertontonkan gitu ya Bung, dengan postingan para artis dan pejabat di media sosial pamer kekayaan yang tak wajar. Bahkan ada beberapa pejabat yang jabatannya sebenarnya biasa saja namun harta kekayaannya mencapai ratusan miliar. Mereka bebas flexing gitu ya, seakan bangga dan merasa tak akan tersentuh aparat penegak hukum. Walaupun akhir-akhir ini juga para pejabat banyak yang menghapus ya Bung Saiful terkait kegiatan flexing Iya, mereka. iya. Kemudian bagaimana catatan Anda tentang perilaku demikian Bung Saiful? Kejahatan itu terjadi karena ada dua hal, yaitu niat dan kesempatan. Tapi kesempatan, ada sistem pendukung dan yang akan kejahatan sebelumnya. Ya ini saya kira kalau kita berbicara tentang dan apa yang saat ini kita hidup dalam suatu sistem. Kita hidup dalam sistem yang sistemnya itu adalah basis ideologinya mengajarkan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sifatnya materialistik. Ukuran kebahagiaan itu diukur dengan ya berdasarkan kepada materi yang dimiliki. Banyaknya duit, sering pelesiran, sering jalan-jalan dan seterusnya, memiliki barang mewah oleh adanya materi. Sehingga inilah yang terjadi. Kenapa banyak orang yang kemudian tergoda karena ada kesempatan melakukan itu, kejahatan itu, mengambil uang haram yang kita ya profil para KTP yang diberikan oleh negara tidak ada ketidakwajaran, ada ketidakpastian hartanya asli yang ini saya kira itu ya kejadian itu terjadi karena persoalan sistem yang ada sekarang ini yang menyebabkan tujuan hidup orang itu adalah tujuan hidup yang karena ingin memperoleh kesenangan materi. Maka mereka tidak lagi memperhatikan baik dan buruk, tidak lagi memperhatikan ya kalau dalam Islam halal dan haram, tidak lagi memperhatikan bahwa ini adalah uang milik negara dan bukan uang milik pribadi. Nah, inilah saya kira sehingga menjadi pemicu kenapa sampai banyak terjadi para pejabat yang melakukan penyalahgunaan keuangan negara, apalagi motif-motifnya itu adalah untuk pamer kekayaan, adalah yaitu ya pamer kekayaan dan supaya ingin mendapatkan pujian kan begitu pada dasarnya. Jadi inilah kenapa hal ini mungkin bisa terjadi. Baik Bung Saiful, jadi karena tadi ya Bung, sistem yang sekarang itu mengacu kepada materialisme gitu ya. Kemudian juga yang dikejar itu like sebanyak-banyaknya gitu. Nah, terakhir Bung Saiful, Ya, bagaimana sanksi yang tepat untuk memberangus sekaligus mencegah tindakan money laundry di berikutnya, Bung Saiful? ya. Untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau money laundering, ya saya kira hal yang paling tepat itu memang sanksi yang sangat tegas. Itu saya kira itu tentunya itu harus diperhatikan memang sanksi yang tegas. Nah persoalannya sekarang ini kalau kita lihat sanksi tegas yang ada di dalam sistem hukum pidana kita yang ada sekarang ini utamanya yang tindak pidana pencuci uang itu kan belum cukup efektif. Apalagi pengawasan terhadap sanksi, apalagi pengawasan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang, apakah belum efektif yang kita lihat sampai sekarang ini. Sehingga ini masih menumbuh suburkan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan keuangan negara yang lain. Ya, saya kira memang sanksinya diperberat
Tapi ya harus diingat, sanksi yang tegas ini, sanksi yang berat, harus didukung oleh dua faktor ya. Ya, pertama itu adalah faktor adanya suatu sistem hukum yang itu. Kita lihat sekarang ini, sistem yang ada ini sekarang itu adalah sistem hukum yang ya produk hukum, produk undang-undangnya itu kan dari hasil hasil dari kompromi politik. Jadi undang-undang yang ada itu adalah hasil kompromi politik. Sehingga ya keniscayaan yang terjadi itu adalah sanksinya bisa saja dipermainkan oleh berdasarkan kepentingan-kepentingan atau berdasarkan kepada kompromi politik. Nah, inilah saya kira kalau kita atau hukum Islam maksud saya, pidana Islam, ya saya kira kalau kita kembali kepada pidana Islam, ya sistem sanksinya ini itu adalah sangat tegas dan sangat jelas. Nah, ya, biasa itu kalau di dalam pidana Islam kan dikenal dengan istilah taksir, di mana sanksi pidana akan ditetapkan oleh para penguasa di dalam pemerintahan Islam, di mana mereka notabene akan menetapkan sanksi yang sangat tegas dan juga pengawasannya ini adalah pengawasan yang betul-betul akan melibatkan seluruh masyarakat dan komponen yang ada. Sehingga penerapan sanksi yang cukup tegas itu bisa efektif kepada para pelaku yang akan melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang. Oke. Ya, baik. Jazakallah Bung Saiful. Jadi tadi ya, terapkan sistem pidana Islam karena tadi tegas dan jelas. Jazakallah kepada Bung Saiful atas kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Saiful beserta keluarga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali Bung Saiful di lain kesempatan. Semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa kabar petang yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat menjalankan puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.